Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Agus Mulyanto. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang ruang lingkup penelitian pengajaran bahasa dan sastra Indonesia. Pembahasan ini relevan untuk teman-teman mahasiswa yang sedang menempuh tahapan akhir dari perkuliahannya, yaitu melakukan penelitian menyusun skripsi. Sebuah pertanyaan yang akan berkecamuk dalam pikiran mahasiswa di semester 7 mau masuk semester 8 adalah, saya akan meneliti apa? Untuk mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, ruang lingkupnya setidaknya ada 3 aspek: pendidikan, bahasa, dan sastra. Pendidikan, bahasa, sastra. Itu ruang lingkup topik atau tema sebagai sumber masalah yang bisa diambil untuk penelitian. Pendidikan bahasa, lebih spesifik dari kata pendidikan adalah pengajaran, pembelajaran. Nah, kalau kita bicara tentang pembelajaran, maka penelitian itu bisa diarahkan pada gurunya. Anda bisa meneliti tentang kompetensi guru. Itu bisa jadi bahan penelitian. Kompetensi guru bahasa Indonesia di SMA A, B, C. Anda juga bisa melakukan penelitian pada aspek siswanya, kemampuan siswanya, aktivitas belajar siswa. Bisa juga diarahkan pada. Anda juga bisa melakukan penelitian dilihat dari aspek metodenya, pendekatan, model pembelajaran, strategi pembelajaran. Bagaimana guru mengajar siswa, bagaimana caranya. Itu bicara soal metode. Jadi kalau bicara tentang pembelajaran, bisa meneliti gurunya, bisa meneliti siswanya, bisa meneliti proses pembelajarannya. Masih ada aspek yang lain. Keterlibatan orang tua, pengaruh lingkungan terhadap pembelajaran, sarana dan prasarana, kondisi sosial ekonomi masyarakat sekolah. Itu bisa jadi bahan penelitian. Tetapi tentu saja untuk mahasiswa jurusan pendidikan bahasa akan fokus pada aspek bahasa, bukan sarana prasarana sekolah. Bisa, tapi lebih baik fokus pada bahasa dan sastra, pembelajaran bahasa, kemampuan siswa dalam penguasaan bahasa dan sastra. Nah, yang berkaitan dengan penelitian bahasa, jadi tidak peneliti pengajaran, tapi penelitian bahasanya sendiri, terlepas dari pembelajaran. Kalau yang pertama, Anda harus ke sekolah, mencari data sekolah. Kalau penelitian eksperimen, Anda merancang sebuah desain, dipraktekkan di sekolah itu. Kalau penelitiannya tindakan kelas, juga merancang desain, diterapkan pada satu kelas di sekolah. Kalau penelitiannya expose de facto, ya datang sekolah itu expose keunggulan sekolah tersebut. Itu satu sisi, wilayah penelitian tentang pembelajaran. Aspek yang juga bisa Anda pilih untuk bahan penelitian bahasa, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia adalah aspek bahasanya. Dilihat dari konsep bahasa, unsur pembentuk bahasa. Satuan yang paling kecil kan phoneme, font, bunyi. Anda bisa melakukan penelitian bunyi. Contoh misalnya, ketika teman kuliah Anda itu berbagai macam suku bangsa, bahkan ada yang dari luar negeri, ada mahasiswa dari Patani misalnya, yang kental bahasa Melayunya, ada mahasiswa misalnya dari Korea atau dari Jepang, kemudian ada mahasiswa yang suku Sunda, ada suku Batak, ada Jawa, ada Ambon dan sebagainya. Anda bisa melakukan penelitian tentang aspek bunyi, tentang pelafalan bunyi A sampai Z itu apakah dilafalkan dengan cara yang sama oleh orang-orang yang berbeda etnis tadi. Itu bisa jadi penelitian aspek fonologi, aspek bunyi. Oke, kemudian dari bunyi meningkat ya, bunyi digabung dengan bunyi jadi suku kata. Apa yang bisa dilihat dari suku kata? Oke, dalam penulisan ada pemenggalan. Itu juga bisa dilakukan penelitian.
bagaimana cara orang memenggal kalimat kata menjadi suku kata. Itu juga bisa dilakukan penelitian seperti itu. Masih aspek dari suku kata tentang pelafalan, ada bunyi-bunyi tambahan misalnya. Orang itu mencuci atau menyuci, menyoal atau mensoal, misalnya itu bisa dilakukan jadi penelitian. Apakah ada kaitan dengan etnis atau latar belakang pendidikan seseorang, sehingga orang akan mengatakan menyukseskan, yang satu lagi mensukseskan. Anda bisa melakukan penelitian itu masih tentang pelafalan, tapi kaitannya dengan suku kata, bunyi-bunyi pengantar ya, untuk melancarkan pengucapan. Itu juga aspek yang bisa diteliti. Oke, dari suku kata kalau digabung dengan suku kata jadi kata. Kata juga bisa jadi penelitian itu. Bentuknya bisa juga maknanya. Penelitian tentang kata. Anda ingin melakukan penelitian seberapa banyak kata serapan yang digunakan dalam karangan seorang anak. Berapa persen yang berbahasa asing, bahasa Inggris misalnya, berapa yang dari bahasa daerah, dan berapa persen yang bahasa Indonesia. Penguasaan kosakata daerah dan bahasa asing itu juga bisa Anda lakukan penelitian dalam kata. Bisa juga proses morfologis dalam kata itu. Kemampuan anak dalam menggunakan kata-kata kompleks misalnya. Di atas kata ada frasa, gabungan kata. Itu juga bisa dijadikan aspek penelitian. Analisisnya pemahaman siswa tentang jenis-jenis frasa. Itu juga bisa Anda lakukan. Atau penggunaan frasa. Misalnya, kecenderungan anak itu menggunakan frasa endosentris atau exosentris. Asumsi sementara endosentris yang paling banyak. Kemudian exosentris, di dalam endosentris itu atributif yang paling banyak. Kemudian koordinatif, baru apositif. Tapi teoretis, itu yang dilakukan faktanya seperti itu tidak. Dalam penggunaan frasa di dalam karangan siswa. Penelitian bisa juga dilakukan terhadap kalimat. Misalnya penggunaan kalimat baku. Di atas kalimat ada paragraf. Anda juga bisa melakukan penelitian tentang efektivitas paragraf yang disusun oleh para penulis. Para guru atau siswa. Kualitas karangan dalam hal paragraf. Atau wacana, teks secara keseluruhan. Teks eksplanatif, teks laporan hasil observasi, teks cerita, dan sebagainya. Itu juga bisa jadi aspek penelitian, dilihat dari aspek bahasa. Jadi banyak. Oke, bagi Anda mahasiswa yang peminatannya kuat di sastra, salah satu pilihan yang bagus yang Anda lakukan adalah penelitian tentang sastra. Bisa penelitian cerpen, untuk skripsi nggak bisa satu cerpen, kumpulan cerpen. Bisa juga cerita pendek. Sekali lagi untuk skripsi nggak bisa satu cerita pendek, mesti kumpulan cerita pendek. Tapi kalau novel bisa dilakukan penelitian satu buku. Itu bisa penelitian ke karya sastra. Puisi, ini juga banyak sekali orang menyusun puisi. Cerpen tidak terhitung, novel juga banyak. Anda bisa lakukan kajian terhadap cerpen, novel, puisi. Itu untuk sastra. Atau kalau pengajarannya sudah, Anda bisa cari di situ, bahasanya sudah, sastranya. Mungkin keterampilan berbahasa, bukan aspek bahasanya tapi keterampilan berbahasa. Kemampuan menyimak anak bisa Anda teliti jadi bahan skripsi. Kemampuan berbicara itu juga bisa jadi bahan skripsi. Kemampuan menulis tadi sudah juga dibahas dari aspek bahasa, tapi ini keterampilan berbahasanya. Jadi banyak sekali masalah penelitian yang bisa Anda gali untuk mahasiswa jurusan pendidikan bahasa Indonesia. Bisa pembelajarannya, bisa bahasa, bisa sastra, bisa juga keterampilan berbahasa, keterampilan bersastra. Ya, pada kesempatan yang akan datang kita akan membahas bagaimana mengambil salah satu cakupan itu kemudian mengkonkretkannya, merumuskannya menjadi sebuah
rumusan masalah, atau lebih gampangnya anak-anak sekarang, mahasiswa sekarang, membuat judul penelitian. Padahal esensi dari penelitian itu adalah memecahkan masalah, bukan membuat judul. Orang melahirkan anak, baru membuat nama. Tidak relevan lagi nama ketika tidak ada anak. Sama dengan penelitian pun, esensi dari sebuah penelitian adalah mencari jawaban terhadap sebuah masalah. Dan bagi Anda, orang-orang yang akan menyusun skripsi, adalah mencari masalah yang terkait dengan yang sudah dibahas tadi. Pembelajaran, bahasa, sastra, keterampilan berbahasa, keterampilan bersastra, atau mungkin gabungan dari semuanya. Sekian dulu pembahasan dari kita. Tetap semangat. Assalamualaikum.